Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Retno Damayanti, 2020-11451, selaku moderator dan ketua dari kelompok 6, Muhammad Dafar Ramadhani, 2020-11305, Eni Ratnasari, 2020-11324, Ayu Kurnia Januarita, 2020-11469, Puji Wahyuningrum, 2020-11500, sebagai anggota dari kelompok 6 di bawah bimbingan Ibu Dewi Vina Isnitia Apriani Naimi, SMMI. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai artistik tote bag batik yang dipadukan dengan serabut kelapa. Untuk pemateri pertama, bisa mulai mempresentasikan materinya. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Di Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang beragam dan unik untuk dikembangkan. Salah satunya yaitu batik. Di Kabupaten Kudus sendiri merupakan salah satu kabupaten yang memiliki batik khas dan unik, serta disebut karya multikultur. Nah, di kondisi saat ini, kondisi COVID-19 saat ini berdampak pada industri batik dan memerlukan inovasi baru untuk meningkatkan kembali gairah produk batik yang ada terutama di Kudus. Nah, sejak adanya peraturan Bupati yaitu Bapak Muhammad Tamsil, Kudus memiliki aturan ketat mengenai penggunaan kantong plastik belanja. Nah, maka dari itu kelompok kami mempunyai keyakinan untuk memilih Kota Kudus sebagai pilot proyek PKM kami dengan ide membuat artistik tote bag batik yang dipadukan dengan serabut kelapa sebagai solusi pengganti plastik belanja berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Nah, tote bag ini bisa menjadi produk tote bag batik Kudus yang mengandung karya seni tinggi dan memiliki estetika yang dapat melestarikan dan mengenalkan kebudayaan seperti halnya batik Kudus. Next. Untuk gambaran umum produk ini, tote bag batik anti air salah satu perwujudan ekonomi kreatif yang berbasis warisan budaya dan juga memanfaatkan serabut kelapa yang diolah menjadi barang nilai jual, memiliki manfaat untuk dijadikan tas estetik dan sebagai pengenalan serta pelestarian budaya Indonesia. Nah, apa sih yang membedakan tote bag ini dengan tote bag yang lain? Perbedaan tote bag batik anti air ini jika dibandingkan dengan produk sejenis yang sudah ada, yaitu dari bahannya. Kita menggunakan bahan anti air dan ada juga yang dikombinasikan dengan serabut kelapa. Untuk selanjutnya yaitu analisa tren pasar. Untuk segmentingnya, yang pertama ada wilayahnya, kita memilih wilayah Kudus dan sekitarnya. Kemudian untuk usianya, usia remaja hingga dewasa, bisa digunakan laki-laki maupun perempuan untuk usianya 15-35 tahun. Kemudian ada targeting yaitu segmen pasar, memilih mahasiswa atau mahasiswi di Kudus, kemudian ada dosen, wisatawan maupun masyarakat umum. Kemudian yaitu positioningnya itu solusi pengganti plastik belanja berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama produk, kedua price, ketiga promotion, dan keempat place. Strategi pemasaran yang pertama produk, yaitu artistik tote bag batik yang memanfaatkan serabut kelapa yang diolah menjadi barang bernilai jual dengan motif batik yang beragam. Selanjutnya yaitu price. Untuk harga setiap tas berbeda-beda, tetapi tetap terjangkau di kalangan masyarakat. Jika pembelian lebih dari 5 dalam sekali membeli, maka kita akan memberi potongan harga atau diskon. Selanjutnya yaitu promotion. Promotion ini dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp dan lain sebagainya untuk menjangkau konsumen lebih luas dan memudahkan pemesanan dan pembelian produk. Yang terakhir yaitu place. Yang pertama, online menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, offline di sekitar tempat wisata dan kampus.
Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength. Strength meliputi yang pertama, bahan baku mudah didapatkan, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, mudah dibawa dan juga cocok digunakan di semua kalangan. Selanjutnya yaitu weakness. Pembuatan tas yang cukup rumit karena menggunakan bahan serabut kelapa. Selanjutnya yaitu opportunity. Yang pertama, munculnya pesaing baru. Kedua, kurangnya minat pada pengganti kantung plastik. Yang terakhir yaitu trade, yaitu banyaknya wisatawan yang datang ke Kudus sehingga berpeluang dijadikan oleh-oleh dan memiliki pangsa pasar yang luas. Selanjutnya yaitu manajemen usaha. Melakukan persiapan dan perencanaan melalui observasi secara virtual digital guna mendapatkan strategi pemasaran yang terbaik untuk produk, memanfaatkan alat dan bahan dengan sebaik mungkin, serta mencari sumber dana. Yang pertama ada tahap survei pasar. Melakukan pengamatan secara online melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia untuk melihat tren pasar dan persaingan di produk sejenis, serta mengamati desain produk seperti apa yang paling banyak diminati oleh konsumen. Yang kedua ada tahap persiapan. Yang pertama, alat dan bahan. Mempersiapkan alat dan bahan seperti kain perca batik, serabut kelapa, kain kanvas, terpal atau waterproof, benang, kancing, mesin jahit, gunting, pita ukuran, dan jarum jahit. Kedua, tempat. Melakukan persiapan tempat yang strategis untuk pembuatan produk artistik tote bag batik yang dipadukan dengan serabut kelapa secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya yaitu tahap produksi. Merupakan tahap awal dari memproduksi produk ini. Berikut adalah tahapan-tahapan produksi. Yang pertama yaitu menentukan ukuran tote bag yang akan dibuat. Di sini ada 3 ukuran. Yang pertama 60x50 jika ingin tote bag berukuran cukup besar, 35x40 tote bag berukuran sedang, dan yang terakhir 30x35 jika ingin tote bag berukuran kecil. Yang kedua memotong kain sesuai ukuran. Selanjutnya apabila sudah menentukan ukuran, selanjutnya yaitu mengukur bahan kain. Tandai ukuran pada kain menggunakan pensil atau kapur jahit. Setelah itu potong kain sesuai garis penanda yang sudah diberikan. Nah, dari pemotongan ini akan didapatkan 2 lembar kain berbentuk persegi panjang dalam ukuran sama. Kemudian digabungkan kedua lembar kain tersebut dengan posisi saling berhadapan. Hal ini akan memudahkan dalam membuat bagian utama atau badan tote bag. Ketiga, jahit potongan kain menjadi tote bag. Jahit bagian sisi bawah kanan kiri kain persegi panjang menggunakan mesin jahit. Sisakan celah terbuka pada bagian atas, lalu menggunakan mesin obras. Lakukan obras di sepanjang tepi kain, tujuannya agar serat-serat pada kain tidak mudah terurai. Selanjutnya adalah membalikan kantung kain tersebut agar bagian yang terlihat bagus berada di luar. Untuk merapikan celah pada bagian atas tote bag bisa diakali dengan melipat ujung kain ke arah dalam. Kemudian peras lipatan tersebut menggunakan setrika dan tindaslah dengan mesin jahit. Kalau sudah, lipat badan utama tote bag menjadi 3 bagian sama besar. Tandai setiap lipatan sebagai acuan untuk menempatkan tali tote bag nanti. Yang keempat, memilah serabut kelapa kemudian dijahit menjadi lembaran. Serabut kelapa yang sudah dipisahkan dengan kulit kelapa dijahit pada kain batik. Selanjutnya, karena kami memilih dominan pada kain batik, jadi serabut kelapa diletakkan di bagian pinggir kanan dan kiri. Kelima, finishing, yaitu menyatukan antara kain dengan lembaran serabut kelapa menjadi sebuah tote bag. Selanjutnya, untuk membuat pola tali tote bag pada bahan kain dengan ukuran panjang dan lebar sesuai keinginan sebanyak 4 gambar. Potong kain sesuai gambar atau garis penanda, selanjutnya akan didapatkan 4 potongan kain berukuran sama. Mirip seperti badan tote bag, gabungkan masing-masing 2 potong kain tersebut dengan sisi bagian baik yang berhadapan. Lalu jahit bagian tepi kain yang panjang dan balikan kain hingga sisi bagian baik berada di luar. Selanjutnya peras tali tote bag dengan setrika. Baru setelah itu pasangkan tali tote bag pada area yang telah ditandai di badan tote bag. Agar sambungannya lebih kuat, disarankan membuat pola jahitan berbentuk kotak dengan jahitan diagonal di dalamnya. Pertama, tahap persiapan promosi. Tahap persiapan promosi itu dengan cara melakukan persiapan untuk melakukan promosi di sosial media, produk serta logonya. Untuk permulaan promosi dilakukan secara online melalui media sosial. Yang diperlukan itu dengan cara melakukan pemasaran produk
dengan cara mengiklankan di sosial media, misalnya di WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok, pengguna media sosial, sehingga memudahkan produk untuk dikenali dari kalangan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. 3. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini yaitu dengan cara mengevaluasi ini dilakukan kegiatan yang sebagaimana secara virtual, itu dengan cara melalui Zoom, Google Meet, dan via WhatsApp video. Selanjutnya, Proyeksi ke proyeksi. depan. Saat ini pemerintah memiliki program. Selanjutnya, proyeksi ke depan. Saat ini, pemerintah memiliki program mengurangi plastik dengan menggunakan tas belanja atau tote bag yang bisa dipakai berkali-kali. Dengan memakai tas belanja ini, masyarakat dapat mengurangi limbah plastik yang tidak dapat terurai dalam waktu cepat. Nah, ini bisa menjadi peluang yang sangat besar bagi bisnis tote bag. Selain digunakan sebagai tas belanja, tote bag juga dapat digunakan sebagai oleh-oleh saat berwisata, sehingga potensi bisnis cukup menjanjikan. Terlebih jika dapat melakukan inovasi dengan menggabungkan kreativitas ke dalam tote bag, seperti menggunakan motif batik pada tote bag sebagai media untuk melestarikan budaya Indonesia. Saat ini, tote bag sangat diminati oleh anak muda karena bentuknya yang kekinian. Tote bag motif batik ini juga menjadi dukungan pelestarian budaya, sebagaimana batik merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Berikut ini adalah sumber data yang kami gunakan untuk pencarian informasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.